Berencana untuk edisi pagi hari ini masih bersama dengan Ibu Olis yang telah hadir. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Kak Iva. Alhamdulillah, syukurlah ya. Iya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin, ya kan? amin Tanpa ya Allah. kekurangan satu apapun. Nah, Iya. untuk di pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan Ibu Olis, perwakilan Iya. dari Dinkes dan Keluarga Berencana. Seperti biasa, dialog rutin kita di pagi hari ini, pagi Rabu. Ya. Tepatnya untuk hari ini udah 11 Agustus 2021 ya. Iya. Nggak kerasa sekarang sudah di bulan Agustus. Sekarang Betul. udah mau pertengahan pula di bulan Agustus gitu Iya. ya. Nggak lama habis lagi 2021. Berasa cepet banget ya. 1 minggu lagi. Iya. 17 Agustus 17 ya. Agustus sudah. Biasalah ya kalau 17 Agustus ini banyak kegiatan-kegiatan yang dulunya yang pernah kita lakukan kayak gitu ya, mungkin sekarang agak akan dibatasi ya. Iya, betul. Karena COVID ini seperti yang kita ketahui makin meningkat gitu ya. Iya. Dan tentunya ini perlu kerjasamanya juga nih buat rekan-rekan dan juga untuk seluruh pendengar setia RKU untuk selalu menjaga kesehatan. Minimal jangan menjaga orang lain lah ya, jaga diri kita sendiri dulu. Minimal diri sendiri. Minimal diri kita sendiri dulu untuk selalu menerapkan prokes yang ada, ya kan? Iya, betul. Supaya kita tidak menularkan ataupun kita tidak tertular, ya kan? Betul. Nah, itu dengan kita menjaga diri kita sendiri, otomatis kita juga sudah menjaga orang banyak, kayak gitu ya. Sudah menjaga keluarga tercinta dan lain sebagainya, termasuk menjaga saya juga. Iya kan? Menjaga juga yo. Oke, di pagi hari ini dialog daerah kita ya bersama dengan Ibu Olis. Temanya di pagi hari ini tadi beliau sempat mengatakan katanya mengelola keuangan keluarga saat adaptasi hidup baru. Iya, Kak Iva. Iya, benar ya? Betul. Mengelola keuangan keluarga saat adaptasi hidup baru. Iya. Ya, kalau udah mengelola keuangan itu keluarga gitu ya. Betul. Itu ibu-ibu nih biasanya jagonya. Iya. Seharusnya ya, Kak Iva. Seharusnya gitu ya. Nah, mungkin di sini kita akan mengulik sedikit tips-tipsnya gitu ya. Gimana caranya untuk mengelola keuangan keluarga saat adaptasi hidup baru, yang dikatakan adaptasi hidup baru itu new normal ya. Iya, betul sekali. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, saat ini, apalagi ya masih penerapan PPKM ya. Iya, betul. Oke, kita mungkin langsung saja nih ke Ibu Olis sendiri yang lebih memahami bagaimana cara mengelola keuangan keluarga saat adaptasi new normal ini gitu kan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Kak Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kepada ayah bunda semua dimanapun berada. Insya Allah untuk dialog interaktif pada pagi hari ini, tema yang akan kita angkat, yang akan kita bahas yaitu seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Iva, mengelola keuangan keluarga saat adaptasi hidup baru. Seperti itu. Tentunya tidak jauh-jauh dari tentang tujuan kita untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas ya, Kak Iva. Mengelola keuangan ini pun merupakan salah satu faktor bagaimana kita dapat menjadikan keluarga kita keluarga yang berkualitas tentunya. Betul. Jangan yang selalu bahagia tentunya ya. Iya, betul. Dan kebahagiaan itu tentunya tidak dapat kita pungkiri, sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kehidupan di rumah tangga. Dalam hal ini kaitannya dengan keuangan ya, Kak Iva. Betul. Ekonomi. Iya, betul. Baik ayah bunda, kenapa di sini kita angkat tadi mengelola keuangan keluarga saat adaptasi hidup baru seperti itu. Mungkin bagi ayah bunda yang saat ini belum begitu mengenal tentang apa itu kebiasaan hidup baru, kaitannya dengan musibah atau pandemi yang tengah kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19,
dan ini menjadikan banyak sekali perubahan tatanan kehidupan di masyarakat kita, mulai dari kerja di rumah saja, pembatasan keluar rumah seperti itu, dan tentunya hal ini menjadikan adanya kebiasaan-kebiasaan baru dalam protokol kesehatan juga, seperti sering kita sosialisasikan, sering kita dengar juga tentang memakai masker seperti itu ya Kak Ipa ya. Mungkin 5M ya? Betul. 5M. Betul. Okay. Mungkin itu Kak Ipa lebih hafal karena sering diulang-ulang ya. Iya. Sudah hafal, kita sudah hafal, dan itu harus ya. Harus diterapkan sekarang ini. Betul, betul. Dan ayah bunda, tentunya tidak dapat kita hindari juga efek dari adanya pandemi COVID-19 ini juga berpengaruh terhadap pendapatan keluarga ya Kak Iva. Mungkin bagi sebagian masyarakat yang pendapatannya tetap mungkin di kantor atau pekerjaannya tetap ya Kak Iva, tidak berpengaruh, namun di masyarakat, sebagian masyarakat lain ada pekerjaan-pekerjaan yang terhambat ya Kak Iva, kalau dapat dibilang terhambat. Iya, kalau kita misalnya sekarang ada pembatasan seperti itu ya, ada yang jualan dan lain sebagainya. Betul. Gitu ya. Apalagi buat keluarga-keluarga yang mungkin dari awal sejak pandemi ini mereka sudah wanti-wanti itu, jadi nggak mau yang namanya sembarangan membeli makanan dan lain sebagainya kayak gitu ya. Itu juga bisa terhambat sih. Iya. Terutama tentunya aktivitas ekonomi yang membutuhkan kehadiran fisik ya Kak Iva. Ini menghadapi tantangan selama pandemi, misalnya seperti pariwisata, kemudian perhotelan ya Kak Iva, pameran atau pertemuan, penerbangan, retail dan lain sebagainya. Itu sedikit banyak berpengaruh terhadap penghasilan atau pendapatan pada pekerjaan-pekerjaan tersebut. Seperti itu. Hampir semuanya itu mengalami penurunan ya. Iya, penurunan. Betul. Penurunan pendapatan. Ekonominya lah, keuangan ya. Lagi-lagi uang ini masalahnya. Iya, karena keuangan ini juga kita tidak bisa menafikan ya Kak Iva, walaupun mungkin sebagian merasa tabu untuk membicarakan tentang uang, namun tentunya uang juga merupakan salah satu alat pemenuhan kebutuhan kita, dan itu sangat-sangat berpengaruh kepada keharmonisan keluarga juga, kualitas kehidupan di rumah tangga juga seperti itu. Dan kenapa kita harus pandai-pandai mengelola keuangan ini, jangan sampai penurunan atau gonjang-ganjing pengaruh pandemi ini terhadap keuangan kita sangat-sangat menjadikan kehidupan kita menjadi ikut-ikutan ngedown juga. Iya, seperti itu. Tapi ada yang seperti itu ya, ada yang sampai depresi menghadapi pandemi seperti ini. Belum lagi mungkin dia hanya pekerja biasa, karena usahanya di tempatnya bekerja itu mengalami penurunan keuangan, sehingga dia dipecat lah kan. Dipecat, mau cari kerja lain lagi nggak bisa, akhirnya depresi, mau makan pakai apa kayak gitu ya. Iya. Dan tentunya selain salah satu ikhtiar kita untuk menjaga kualitas keluarga kita dengan mengelola keuangan tadi ya Kak Ipa, tentunya memperkuat kedekatan kita juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Tuhan kita. Dan dalam rumah tangga kita lebih tentunya kita
dalam mengelola keluarga ya Iya. Kak Iva, selain memperkuat tadi hubungan kita dengan agama, dengan Allah, dengan Tuhan kita, juga secara ikhtiarnya, secara usaha di luar kita, yaitu dengan cara mengelola keuangan, terutama kita sebagai ibu rumah tangga tentunya ya Kak Iva. Iya. Jangan sampai tadi sudah penghasilan berkurang dari suami atau suami atau kita berkurang, mental kita down, semakin kacau, semakin kacau ya. seperti Keluarga itu juga berantakan nantinya. Iya, ya kan? betul. Jadi itu tadi pentingnya kita untuk mengelola keuangan keluarga kita ini di saat adaptasi hidup baru ini ya. Terutama untuk ibu-ibu, bunda-bundanya yang ada di rumah mungkin ya. Atau mungkin ada juga yang mengelolanya itu adalah suami tercinta, mungkin harus pandai-pandai. Yang mana pengeluaran kita itu biasanya itu besar gitu ya. Dengan adanya adaptasi hidup baru ini mungkin diperkecil, atau berkurang seperti itu ya. Hanya seperlunya saja kayak gitu ya. Iya, betul. Kemudian Ayah Bunda, tip mengelola pengeluaran ini, mengelola pengeluaran berarti mengatur dan menyeimbangkan pengeluaran untuk memenuhi beberapa tujuan yang termasuk tujuan, tentunya tujuan di masa depan. Dalam mengelola keuangan, Ayah Bunda setidaknya ada 5 jenis pengeluaran. Yang pertama kebutuhan atau need, yang kedua utang atau debt, yang ketiga keinginan, wants, yang keempat tabungan atau saving, dan yang kelima investasi atau investment. Ayah Bunda mungkin selama ini kita hanya sebagian besar ya Kak Ipa, ketika kita menerima gaji suami atau kita menerima gaji kita, yang terpikir dalam benak kita hanya bagaimana membelanjakan uang yang ada di tangan. Seperti itu. Dan seringkali bisa juga karena pengaruh tekanan juga ya Kak Ipa, kita lebih mengutamakan pemenuhan keinginan terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi menyampingkan kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu ya. Betul. Dan biasanya pengelolaan keuangan ini juga sangat-sangat dipengaruhi, apalagi seorang ibu ya Kak Iva, seorang perempuan, sangat-sangat dipengaruhi oleh mood kita, oleh situasi batin kita ya Kak Iva, situasi emosi kita. Kita sedang stres, pengennya belanja. Ada yang seperti itu gitu ya? Ada sih. Nah itu yang harus dikontrol sebenarnya. Betul. Bahkan ada yang sedang happy, misalnya perasaannya inginnya membeli sesuatu seperti itu. Nah, dalam masa pandemi ini tentunya kita wajib atau sangat-sangat penting untuk mengetahui bagaimana mengelola keuangan kita. Jangan sampai kita terperangkap ke dalam kebiasaan yang dapat menjadikan kita merugi di masa depan atau tujuan-tujuan kehidupan kita tidak tercapai seperti itu. Ya, yang pastinya itu bisa memperburuk keadaan lagi. Betul, betul. Apalagi mungkin nanti ketika kaitannya dengan biaya pendidikan anak-anak ya, semakin hari semakin tahun semakin meningkat jumlahnya seperti itu. Apalagi seorang ibu harus pandai memanage bagaimana memenuhi kebutuhan di samping kebutuhan diri, kebutuhan keluarga, dan kebutuhan anak-anak untuk masa depannya seperti itu. Itu tadi ya. Nah kita belum masuk nih ke tipsnya. Belum nih, baru awal. Iya, baru awal nih. Mengelola keuangan keluarga ini tipsnya itu seperti apa sih gitu kan? Tadi ada pembagian gitu ya. Pembagian apa tadi ya, pembelanjaan gitu ya? Iya, pengeluaran ya Kak Iva. Pengeluaran yang wajibnya ya, yang biasanya itu
dilakukan Ya. oleh keluarga-keluarga di luar sana, mungkin buat teman-teman juga nih di manapun berada yang masih tetap stay di 101.5 FM ya. Ya, yang pertama itu ada belanja apa tadi tuh? Yang tadi tentang macam-macam pengeluaran yang Macam-macam biasa, pengeluaran. Oh, iya, iya. yang biasa kita keluarkan ya, kayak mulai dari kebutuhan, Kebutuhan pokok kita keinginan, sehari-hari. kemudian saving, hiburan dan lain-lain. Iya. Tadi ada 5. Dan untuk pembahasan yang ingin kita kaji pada pagi hari ini, bagaimana kita memanage atau mengelola pengeluaran-pengeluaran itu agar sesuai dengan seharusnya, seperti itu. Jangan sampai tadi keinginan didahulukan, atau mungkin hiburan dulu, lalu setelah itu bingung untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya itu dapatnya dari mana gitu ya. Betul. Nah, itu juga bisa merusak keluarganya jika kita tidak benar-benar pintar untuk memanage tadi keuangan kita yang ada di rumah, apalagi di adaptasi hidup baru ini. Iya, betul. Baik Ayah Bunda, kami ingin menyampaikan di sini ada 10 poin Kak Iva. Mudah-mudahan cukup waktunya. Insyaallah. 10 poin tips bagaimana kita mengelola keuangan di saat adaptasi hidup baru atau di era new normal ini ya Kak Iva. Yang pertama ya Bunda, yaitu melakukan evaluasi sumber penghasilan, seperti itu. Melakukan evaluasi sumber penghasilan. Gimana itu ya? Ini maksudnya apabila pekerjaan kepala keluarga ini tidak terdampak secara langsung, artinya masih tetap diupayakan untuk melakukan penghematan agar biaya hidup rutin tidak semakin bertambah. Sebaliknya, apabila sumber penghasilan terdampak, penyesuaian anggaran keluarga wajib dilaksanakan. Tadi di awal telah kita sampaikan ya Kak Ipa, mungkin ada sebagian dari masyarakat yang pendapatannya di era pandemi ini tidak ada pengaruhnya sama sekali, masih tetap segitu saja. Segitu aja, iya. Ada. Namun di sebagian besar masyarakat banyak sekali yang terdampak ya, terutama terhadap pendapatan penghasilan setiap bulannya atau setiap harinya. Dan tentunya ini perlu dievaluasi sumber penghasilan. Kalau terdampak, ini tentunya harus ada penyesuaian anggaran keluarga. Artinya harus ada yang disesuaikan. Misalnya makan biasanya dengan ayam disesuaikan menjadi dengan hanya tempe, karena tadi penghasilannya tuh berkurang, seperti itu. Jadi harus melakukan evaluasinya seperti itu ya. Jadi kalau orang kita ini bilangnya cukup-cukupkan aja. Iya, betul. Secukup-cukupnya aja. Jangan sampai biasa akan dengan lauk yang mewah, tidak bisa merubah kebiasaan hidup mewah sampai berhutang. Jangan sampai seperti itu. Dalam arti kata juga menghemat. Iya, betul. Menghemat dan menyesuaikan tentunya. Iya. Oke. Itu tadi yang dimaksud dengan melakukan evaluasi. Iya, betul. Untuk sumber penghasilannya. Kemudian nih. Baik, yang kedua ya Bunda, melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara terperinci. Itu ya, melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara lebih terperinci. Mencatat sekecil apapun pemasukan dan pengeluaran uang untuk mengetahui secara tepat berapa pemasukan dan pengeluaran rumah tangga per bulannya. Jadi itu juga harus kita catat. Harus dicatat dan juga harus kita ketahui tentunya. Betul. Kalau tadi kan pemasukannya berapa, nanti pengeluarannya pun sedetail-detailnya dicatat, seperti itu. Dan ini tentunya bagi seorang ibu perlu tenaga yang ekstra, effort yang tinggi. Terkadang kita malas ya Kak Iva, masa sih hanya beli bensin aja harus dicatat gitu. Hanya beli cabai saja perlu dicatat, seperti itu. Terkadang kita sering membela diri seperti itu.
Padahal itu perlu sekarang ini ya. Iya, untuk adaptasi sangat-sangat hidup perlu, baru. betul. Dan semoga saja yang kita harapkan ya pandemi ini cepat berakhir tentunya. Khususnya Iya. di Kabupaten Kayong Utara ini Betul. biar kita itu bisa beraktivitas lagi ya. Iya. Karena kita masih bisa bersyukur rata-rata untuk di Kabupaten Kayong Utara ini masih bisa ada kebun lah ya. Iya, Ya, ada. mereka masih bisa menanam gitu ya. Betul. Di kebunnya masing-masing masih ada yang bertani, jadi beras Iya. nggak perlu beli. Sudah Atau ada. masih bisa menangkap ikan di Iya, laut gitu kan. sayur-sayurannya. Bisa Iya. kita bayangkan kalau orang-orang yang atau saudara-saudara kita yang hidup di perkotaan sana. Iya, betul. Mereka nggak ada tempat untuk cocok tanam, tidak ada tempat untuk menangkap ikan dan Iya. lain sebagainya. Nah, bisa Betul. kita bayangkan pengeluaran mereka bagaimana besarnya gitu ya. Iya. Kalau di tempat kita ini masih bisa mancing loh kita. Masih, ya. alhamdulillah. Ikan gabus masih banyak. Masih bisa makan ikan lah. Iya, masih bisa mancing, Iya. masih kita dapatkan ikan dan lain sebagainya. Iya, Ya. betul. Namun mungkin di perkotaan larinya ke ini ya, Kak Iva, ke bisnis online ya, Iya, bisnis untuk awalnya yang mendapatkan pendapatan tambahan gitu. Iya. Tapi bisnis online juga harus hati-hati kan, Mm-mm. apalagi untuk orang-orang yang mungkin kekhawatirannya itu tingkat tinggi. Iya, Meskipun bisnis online gitu ya, yang betul. namanya online itu kan pasti ada kurirnya, ya tukang ngantar, pasti Iya. ada yang apa segala macamnya. Itu juga Iya. belum tentu aman dari virus gitu ya. Iya, Banyak betul. hal lagi yang bisa kita lakukan ya, kayak Harus gitu. Yang aman itu yang kita lakukan secara alami. sendiri, Betul. gitu kan. Iya. Itu yang paling aman menurut saya pribadi Betul, gitu ya. betul. Benar nggak sih? Betul. Kita nanam sendiri, masak sendiri, apa-apa semuanya sendiri. Iya, Jadi kita betul. tahu gitu ya kebersihannya itu kayak gimana Iya. dan lain sebagainya. Kalau kita banyak menyentuh misalnya barang paket atau apa, Iya. harus sering-sering cuci tangan. Cuci tangan, ya, hand sanitizer tuh. Hand sanitizer Iya, juga. biar kering-kering aja tangan nggak apa-apa. Betul. Oke, itu tadi ya. Yang kedua itu melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara terperinci. Iya, Itu betul. harus dilakukan ya. Harus. Dan ini tentunya perlu pembiasaan ya, Kak Ipa, mungkin Iya. untuk awal-awal terasa berat, namun ketika ini sudah kita paksakan, kita biasakan, insya Allah untuk kedepannya kita akan lebih telaten untuk mencatat semua pengeluaran walaupun sekecil apapun. Dan itu biasanya sih ya yang rajin catat kayak gitu tuh adalah orang-orang yang biasanya memang belanjanya bulanan. Kalau udah belanja bulanan itu kan pasti pengeluarannya yang awalnya 5 juta ya bisa lah di diskon lah ya. Di diskon dikit lah, dikurang-kurangin dikit jadi 3 juta misalnya, seperti itu belanja bulanan. Oke. Kemudian yang kita ketiga. Oke. Ini Kak Iva masih yang kedua ini. Oke. Ya. Dan setelah dicatat tadi ya Kak Iva, pengeluarannya, pencatatan penghasilan dan pengeluaran secara terperinci, tentunya kita harus juga sering-sering mengecek keuangan untuk mengetahui pos apa yang terhambur. Artinya tadi ada pengeluaran-pengeluaran pengeluaran yang bocor halus kalau istilah finansial itu kita keluarkan padahal itu tidak perlu seperti itu. Seringkali tanpa sadar kita mengeluarkan keuangan padahal hal itu untuk saat ini mungkin belum perlu seperti itu. Dan tentunya apabila pengeluaran yang membengkak ini sifatnya adalah konsumtif, maka hal tersebut menjadi bahan koreksi di bulan berikutnya. Seperti itu. Lakukan cek and recheck. Iya, terkadang kan mungkin tidak hanya ibu-ibu ya, mungkin bapak-bapak juga mungkin. Kalau pas scroll ketemu barang yang dulu pengen ini lalu dibeli gitu kan, baru setelah itu baru sadar ini nggak penting-penting amat gitu. Setelah dibeli itu baru sadar biasanya kayak gitu. Udah diambil, udah dibayar, udah dibeli, udah sampai ke rumah, ngapain beli yang kayak gini, kayak gitu kan. Betul. Oke, itu tadi ya. Yang kedua, Kak Iva. Kemudian yang ketiga. Baik, yang ketiga ya Bunda, yaitu menghitung kembali kondisi anggaran keluarga guna mengantisipasi kenaikan biaya-biaya rumah tangga. Jadi harus dihitung kembali ya. Iya.
kayak gimana gitu ya? Iya, kalau kita membuat anggaran, mungkin sebagian rumah tangga mungkin sering atau sudah terbiasa dengan membuat anggaran sebelum mengeluarkan uang seperti itu. Jadi Udah dicatat gitu sudah ya? dicatat, sudah dianggarkan ini untuk ini untuk Iya. ini seperti itu. Dan pada masa pandemi ini atau new normal ini tentunya kita kembali menghitung anggaran-anggaran mana saja yang sekiranya masih kita bisa bisa kita Iya. hemat kembali seperti itu. Seperti Uang jajan mungkin Iya, bisa diitukan kembali untuk anak-anaknya. betul. Ya. Dipertimbangkan kembali. Di- Anak-anaknya ngamuk lagi. Iya, Jangan mungkin. ya, jangan sampai ngamuk juga. Iya. Dan itu juga harus ada pengertiannya. Betul. Atau mungkin hutang yang tidak produktif ya, Kak Iva. Mungkin kita terbiasa mengambil atau mengkredit suatu barang yang setelah dipikir secara mendalam, barang tersebut masih bisa kok, kita nggak usah berhutang gitu, nggak usah kredit. Nah, itu juga menjadi bahan evaluasi kita untuk tidak menganggarkan ke cicilan atau hutang yang tidak produktif atau kurang bermanfaat bagi kita. Seperti itu. Jadi kita harus mempertimbangkan kembali lah, Ya. harus menghitung kembali, harus kita prediksi kembali anggaran-anggaran setiap bulannya yang biasa kita keluarkan itu yang mana yang harus prioritas kita ya, Kak Iva. prioritaskan. Dan tentunya untuk di masa pandemi ini mungkin yang diprioritaskan itu adalah kesehatan. Berarti itu adalah pola hidup sehat, makanan yang harus kita utamakan ya. Betul. Makanan yang sehat itu seperti apa dan itu yang harus diutamakan. Atau mungkin suplemen ya, madu seperti itu. Yang kayak gitu-gitu yang harus kita untuk saat ini ya, Kak Iva. Mungkin ada juga sebagian dari teman-teman yang setiap bulannya tuh menyisihkan uang, ini uang untuk liburan dengan keluarga. Nah, itu bisa diaplikasikan atau dibelokkan ke yang lainnya. Iya, karena betul. mau liburan kemana juga, kita lagi COVID sekarang kan. Nah, kita harus membatasi gitu juga. Iya, bisa kita alokasikan untuk lebih kepada pendidikan, seperti itu, selain kesehatan, pendidikan. Atau kalau semuanya udah cukup, mungkin bisa ditabung. Iya, betul. Iya kan? Terutama untuk dana darurat ya, Kak Iva. Siapa tahu kan, ya mudah-mudahan jangan lah ya. Seperti itu. Oke, itu tadi poin ketiga ya. Iya, menghitung betul. kembali anggaran apapun itu lah ya yang biasa kita keluarkan setiap bulannya. Ya, mengevaluasi kembali ya. Kemudian kita yang keempat nih. Oke, yang keempat Ayah Bunda membuat anggaran dan disiplin terhadap pengeluaran seperti itu. Bagi kita yang belum terbiasa dalam membuat anggaran ya, Kak Iva, tentunya pada masa pandemi ini kita sangat-sangat penting untuk membuat anggaran terlebih dahulu dan disiplin terhadap setiap pengeluaran. Jangan sampai anggaran tetap dibuat tapi pengeluaran kemana-mana. Iya. Tidak disiplin seperti itu. Sama juga dengan mencatat tadi gitu ya. Atau menghitung kembali. Apa bedanya dengan membuat anggaran? Kalau membuat anggaran itu kan kita mencatat sebagai perencanaan ya, Kak Iva. Iya. Perencanaan uang gaji kita misalnya 3 juta ini untuk apa saja, untuk misalnya untuk beras, untuk kuota, untuk ini, tapi kita belum mengeluarkannya, baru direncanakan. Iya, gitu ya. betul. Siapa tahu itu ada lebihnya sisanya. Iya, betul. Jangan sampai kita mengeluarkan uang di awal, kita merasa ini perlu, lalu di pertengahan atau akhir bulan kita bingung, uangnya sudah habis. Iya, penyesalan. Iya. Itu saya sekali itu. Iya, sama. Iya, sepertinya itu masalah semua ibu-ibu kayaknya. Iya. Jadi iya. Kayaknya ini nggak perlu, kayaknya ini masih ada, tapi kenapa beli lagi ya? Gitu. Iya, betul. Itu juga apalagi kalau ada promo ya, ini mumpung murah gitu kan. Itulah penyakitnya. Betul.
Oke, membuat anggaran kembali. Iya, dan masih poin keempat ini Kak Iva. Iya. Tadi poin keempat yaitu membuat anggaran dan tentunya disiplin dalam pengeluaran, dalam menerapkan anggaran tadi. Dan tentunya memulai untuk menabung atau meningkatkan jumlah uang yang ditabung walaupun jumlahnya hanya sedikit. Oke. Ini bisa dilakukan perhitungan kebutuhan misalnya pensiun sejak dini dan mulai persiapan masa-masa pensiun. Kemudian berinvestasi ini sesuai dengan tujuan keuangan dan menerapkan 3M. Iya. Bukan 3M, 3M apa ini? memakai masker bukan ya Kak Iva? Bukan prokes berarti Bukan, ya. Apa iya. ini? 3M dalam pengelolaan keuangan ini yang pertama mindset atau pola pikir, Oke. yang kedua metode atau cara, dan yang ketiga money atau manajemen pengelolaan keuangan. Oke. Jadi dalam pengelolaan keuangan ini kita mulai dari mindset kita, mindset yang betul, yang benar tentunya dalam prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, misalnya tadi adanya perencanaan atau anggaran, Iya. adanya pencatatan, seperti itu mindset. Iya. Pikiran-pikiran kita yang kayak gitu-gitu ya. Pola-pola Ya, pikir pola kita. pikir yang seperti itu yang harus kita lancipkan lagi. Betul. Iya kan? Disiplin dalam pengeluaran, tidak mudah berhutang. Iya. Seperti jangan itu. sampai. Iya. Kalau bisa jangan sampai gitu ya. Iya, Dan jangan biasanya sampai. susah untuk menghindari. Iya, kalau Ibu, kalau di masyarakat itu jangan sampai besar pasak daripada Iya, tiang. seperti itu. Jadi berkeluar-keluar di mana-mana itu besar gitu ya. Nggak taunya di dalam keluarganya itu kelabakan kayak gitu ya. Iya. Jangan seperti itu. Iya. Itu tadi bagaimana cara mengelola keuangan keluarga di saat new normal atau adaptasi hidup baru seperti sekarang ini, saat ini COVID-19 masih marak di mana-mana gitu ya, masih mewabah. Ada 4 poin yang telah kita bahas. Kita akan lanjutkan kembali, tapi sebelumnya kita akan dengarkan beberapa buah lagu berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.